Nah, kepada teman-teman juga, nah di sini saya akan menjelaskan cara daftar polisinya seperti apa, ya seperti online dan offline-nya, ya sedikit akan saya jelaskan. Kemudian juga seperti apa sih tahapan penerimaan Polri tahun 2023. Nah, teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian, ya untuk daftar polisi tahun 2023 ini saya akan menjelaskan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Inspektur 2 Ade Ilyas. Nah, pada teman-teman, pada rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf baru bisa membuat video kembali, yaitu tentang sosialisasi dan juga rekrutmen Polri tahun 2023. Seperti apa sih guys ya untuk persyaratan dan juga bagaimana sih cara rekrutmen Polri tahun 2023. Nah, saya akan jelaskan secara rinci bagaimana sih untuk penerimaan dari Bintara Polri, kemudian juga untuk perwira Polri, kemudian juga ada Tamtama Polri dan juga dari SIPSS. Seperti apa ya guys ya, simak sampai akhir. Nah, kepada teman-teman, pada rekan-rekan sekalian, saya ingin memberikan suatu data kuantitatif personil Polri, di mana untuk anggota Polri itu sekarang berada di 450.000 anggota Polri yang aktif, di mana untuk polisi laki-laki itu ada 400.000, kemudian juga ada dari polisi wanita atau poluan itu sekitar 25 ribuan, ya. Dan juga PNS Polri itu sekitar ada 25 ribuan. Ya, di institusi kepolisian. Nah, untuk rasio Polri dengan jumlah penduduk di Indonesia itu berada di angka 1 berbanding 300 orang, ya, dimana rasio tersebut ya masih sangat kecil sekali Polri, yaitu di angka 1 berbanding 300 orang. Jadi satu Polri mewakili 300 orang. Nah, ini masih banyak sekali kuantitas, dimana lebih perfect lagi memberikan pelayanan, kemudian pengayoman dan juga perlindungan kepada masyarakat. Oke guys, saya ingin menjelaskan itu tentang persyaratan rekrutmen Polri, di mana persyaratan ini ya secara detailnya kemarin telah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang pertama itu secara persyaratan secara umum, kemudian juga yang kedua adalah persyaratan secara khusus. Nah, akan saya jelaskan. Nah, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian yang belum tahu sekali nih jalur apa aja sih yang ditempuh untuk penerimaan Polri, itu ada 4 jalur ya guys ya. Pada teman-teman, pada rekan-rekan yang belum mengikuti video saya sebelumnya, nah ada 4 jalur untuk masuk di kepolisian. Yang pertama itu adalah pembagian penerimaan Tamtama Polri, kemudian juga yang kedua itu ada di Bintara Polri, dan yang ketiga itu ada penerimaan jalur Akpol, dan yang terakhir itu ada jalur SIPSS, yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Nah, seperti apa guys ya untuk persyaratannya, simak sampai akhir. Nah, pada teman-teman, pada rekan-rekan sekalian, bahwa daftar polisi ini adalah gratis. Alhamdulillah saya bisa masuk di kepolisian bisa gratis. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih pengalaman saya waktu masuk di kepolisian, dan juga alhamdulillah saya bisa menyandang pangkat Inspektur 2. Nah, seperti apa sih guys ya pengalamannya sambil kita berjalan dan juga sambil memberikan edukasi pada teman-teman sekalian. Insya Allah akan saya beberkan pengalaman dan juga sekaligus persyaratan bagaimana sih masuk Polri di yang akan datang. Oke? Nah guys ya, sedikit saya akan menjelaskan itu sistem rekrutmen Polri yang akan dilaksanakan tahun 2023 ataupun next selanjutnya, ataupun tahun-tahun sebelumnya hampir sama ya, dimana melibatkan pengawas dari internal Polri ya, seperti Itwatsum, kemudian juga dari Itwasda, kemudian juga dari Dipropam, kemudian juga dari pengawas eksternal, dimana di pengawas eksternal ini ada LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada Ormas untuk mengawasi dan juga menyaksikan bagaimana pelaksanaan setiap tahapan seleksi penerimaan Polri ini. Kemudian juga guys ya, di penerimaan Polri ini melibatkan outsourcing yang profesional di bidang seperti ID, yaitu Ikatan Dokter Indonesia setempat, kemudian juga ada pelibatan dari Diknas setempat, kemudian juga ada Kanwil Kemenag, dan juga ada Disduk Capil, ada juga dari Himpunan Psikologi, kemudian juga ada dari instansi terkait yang dibutuhkan dalam penerimaan Polri ini. Dan juga teman-teman sekalian ya guys ya, dalam penerimaan Polri ini pimpinan Polri akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan Polri ini ya guys ya.
Kemudian juga nanti akan ada sumpah dan juga fakta integritas. Untuk pelaksanaan penyeleksiannya menggunakan sistem CAT ya. Kemudian juga untuk sekarang ya guys ya, dan rekan-rekan sekalian perlu diketahui, hari ini untuk penerimaan Polri itu one day result. Artinya apa? Pengumuman hasil 1 hari, jadi langsung diumumkan juga pada hari yang sama. Kemudian juga guys ya, ada yang namanya BTR tes jasmani, di mana sistem penerimaan Polri khususnya jasmani akan menggunakan sistem elektronik ataupun komputerisasi, di mana lari yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya. Yang belum nonton, tonton aja. Itu memakai alat secara elektronik yang terdeteksi melalui komputer, jadi tidak bisa diragukan kembali untuk akuntabel dari penerimaan Polri ini guys ya. Nah teman-teman dan rekan-rekan sekalian ya, baik itu kepada orang tua ataupun adik-adik yang ingin daftar Polri, dan orang tua yang ingin anaknya daftar polisi, animo penerimaan dalam penerimaan Polri ini sangat besar sekali. Tahun 2002 kemarin itu hampir ada 25.000 sipil yang diterima di kepolisian, dan yang sebelumnya itu penerimaannya kurang lebih cuma hanya 11.000. Tahun sebelumnya itu ada 25.000 personil yang masuk dari sipil menjadi anggota Polri. Nah pada teman-teman, pada rekan-rekan sekalian ya, untuk animonya ini sangat besar sekali, maka persaingan pun akan semakin bersaing lebih ketat lagi kepada teman-teman yang ingin daftar Polri. Nah guys, saya ingin menjelaskan yaitu persyaratan yang paling utama, yaitu tentang 2 persyaratan umum dan khusus. Nah saya akan jelaskan yaitu tentang persyaratan umum. Persyaratan umum ini berlaku untuk anda-anda semua atau teman-teman atau rekan-rekan yang ingin daftar Polri. Yang pertama, untuk persyaratan umum masuk Polri yaitu sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga itu setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat itu pendidikan paling rendah minimal SMA atau sederajat. Kemudian juga yang kelima, berumur paling rendah yaitu 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian yang keenam itu yaitu sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang ketujuh, tidak pernah dipidana atau melakukan sesuatu tindakan pidana yang dibuktikan oleh SKCK yang dibuat di Polres setempat. Kemudian juga yang terakhir, yang kedelapan, yaitu berwibawa, jujur dan adil, berkelakuan tidak tercela. Nah seperti itu guys ya untuk persyaratan umumnya. Insya Allah kalian pasti sudah bisa melaksanakan untuk persyaratan umumnya. Kemudian guys ya, untuk persyaratan khususnya seperti apa ya? Nah simak sampai akhir. Untuk persyaratan umumnya dan juga persyaratan khususnya, sebelumnya setelah saya jelaskan ya, hampir sama dengan tahun 2021-2022. Itu yang pertama saya akan jelaskan itu tentang Bintara Polri. Nah untuk Bintara Polri ada persyaratan khusus, di mana persyaratan khusus ini kalian bisa masuk di Bintara Polri harus memenuhi persyaratan khusus yang telah saya sebutkan sebagai berikut nih guys. Yang pertama itu persyaratan khususnya pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan juga PNS ya, atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau PNS. Nah, dimana untuk penerimaan dari Bintara Polri ini yang syaratnya lulusan dari SMA sederajat. Nah, dimana untuk lulusan tahun 2022 kemarin ya, yang telah ditentukan yaitu memiliki rata-rata nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi ya tahun 2022 ataupun 2021 yaitu minimal 65. Nah dari teman-teman semuanya, atau minimal nilai rata-rata ijazah minimal B dengan menggunakan alfabet. Nah seperti itu guys ya untuk tahun-tahun sebelumnya, nanti kalian bisa baca seperti di samping saya ini. Nah guys ya, untuk penerimaan dari segi tinggi, bagaimana sih segi tinggi yang diterima dalam penerimaan Polri, baik itu Tamtama, Bintara, kemudian juga Akpol serta SIPSS. Nah sebagai berikutnya guys, saya jelaskan. Nah, kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian, yang ingin saya jelaskan yang pertama adalah tentang umur. Dimana untuk umur penerimaan Polri saya berpatokan di tahun 2021 ya, akan sama kurang lebihnya, mungkin bedanya hanya 1 bulan atau 2 bulan. Nah tetapi saya ambil dari tahun Jukla kemarin atau peraturan dari Telegram kemarin dari Kapolri ya. Untuk penerimaan Polri yang pertama adalah untuk Tamtama Polri. Untuk Tamtama Polri penerimaannya ini dengan minimal umur yaitu 17 tahun 8 bulan. Nah, jadi teman-teman yang sudah umur pada waktu pembukaan pendidikannya bisa dihitung 17 tahun 8 bulan, itu bisa daftar di Tamtama Polri. Kemudian untuk umur maksimalnya Tamtama Polri yaitu 22 tahun.
dihitung mulai dari pembukaan pembentukan Tamtama Polri itu 22 tahun maksimalnya. Jika lebih ya berarti tidak bisa. Nah, kepada teman-teman sekalian, untuk Bintara Polri yang kedua ya, itu umur minimalnya pada saat pembukaan pembentukan Bintara Polri yaitu 17 tahun 7 bulan. Pada tahun sebelumnya itu 17 tahun 6 bulan, tetapi karena mungkin kemarin ada pandemi, ada sedikit perubahan dan jadwalnya maju, itu sampai 17 tahun 7 bulan. Nah, itu adalah umur minimal dari Bintara Polri. Dan umur maksimalnya untuk Bintara Polri itu sampai dengan 21 tahun pas ya, dihitung dari pembukaan pembentukan Polrinya. Nah, kepada teman-teman yang masih ada kesempatan umur 18, kemudian 19, 20 masih ada kesempatan dan diberikan kesempatan 3-4 kali untuk daftar di Bintara Polri bisa, ataupun di Tamtama Polri bisa sampai 5 kali. Kemudian juga yang selanjutnya ya, yaitu untuk Akpol. Nah, untuk Akpol ya, itu bisa daftar di umur 16 tahun. 16 tahun ini dengan syarat tertentu. Contohnya tahun kemarin itu dengan telegram ataupun dengan surat yang telegram kemarin itu harus mempunyai TOEFL minimal nilainya 500. Kemudian juga bahasa Inggrisnya dengan nilai rata-ratanya dengan nilai 75. Dan juga ada ketentuan khususnya ya. Kemudian juga umur 17 tahun bisa daftar di Akpol. Dan juga nanti untuk yang 17 tahun syarat tadi mungkin sudah gugur, tetapi masih bisa daftar dengan nilai yang harus atau wajib sesuai dengan ketentuan yang keluar. Contohnya misalkan nilai rata-ratanya harus 70 sampai dengan 75. Segi tinggi ada perbedaan ya. Nah, itu untuk seperti itu untuk Akpol masalah umur. Dan juga lanjut selanjutnya untuk SIPSS. Untuk SIPSS ini ditentukan dari sarjana ya. Untuk sarjana ini umurnya itu tidak ada minimal tetapi hanya ada maksimal, dan maksimalnya ini sesuai dengan prodi ataupun jurusan yang diambil ataupun jurusan yang memang dikeluarkan oleh ketentuan panitia Polri. Contoh misalkan dokter. Dokter ini bisa dokter umum, dokter spesialis ya. Kalau kemarin SIPSS itu dokter umum itu bisa sampai 26 tahun sampai 28 tahun tergantung nanti ketentuan Polri keluarnya apa. Dan juga ada juga sampai dengan 32 tahun itu dokter spesialis. Dan juga SIPSS ini yang untuk sumber sarjana ya ada ketentuan-ketentuan khususnya untuk masalah umur. Seperti itu guys ya. Lanjut guys, untuk masalah ijazah. Nah, untuk ijazah Tamtama Polri itu bisa dari SMA, SMK. Dan juga ijazahnya ini tidak boleh paket A, B, C ya. Untuk yang dulu SD-nya paket A, kemudian juga SMP-nya paket B, SMA-nya paket C, itu belum bisa daftar karena ketentuan Polri masih menerima yang sekolah umum ya. Seperti itu. Kemudian juga untuk Bintara Polri itu dari SMA, SMK sederajat, baik itu MA, Muadalah, kemudian juga Madrasah Aliyah, itu masih bisa daftar di Bintara Polri. Nanti ada kejurusan tersendiri apa itu masuk di Bintara Umum ataupun Komsus ya. Bintara kompetisi khusus. Dan juga kepada yang sarjana ataupun D3, D4 bisa juga daftar di Bintara Polri ataupun Tamtama Polri yang memang disyaratkan ya umurnya masuk dan nilainya juga masuk. Kemudian juga kepada teman-teman nih yang mau daftar Akpol, ijazahnya adalah harus dari SMA dan MA. Dan Akpol ini tidak bisa daftar dari SMK karena untuk SMK ini memang dikhususkan untuk di Bintara dan Tamtamanya. Untuk Akpol ini diambil dari SMA, itu pun nanti yang dari jurusan IPA dan IPS dari SMA. Lanjut guys ya, untuk masalah tinggi. Nah, untuk masalah tinggi kemarin disyaratkan dalam tahun kemarin tuh untuk Polwan, untuk di Bintara Polri tinggi minimal yaitu 160 cm untuk wanitanya. Kemudian untuk laki-lakinya ya itu 165 cm. Nah, dimana untuk tinggi ini berbeda dengan Akpol. Akpol itu menerima untuk wanitanya yaitu 163 cm, dan juga untuk laki-lakinya sama, minimal 165 cm. Itu untuk Akpol. Kemudian untuk Tamtama karena penerimaan hanya untuk laki-laki saja, itu minimal untuk laki-lakinya ya itu 165 cm. Nah guys ya, untuk perhitungan proporsional berat badan tuh harus bagaimana? Kalian tidak boleh jauh dari berat proporsional ataupun lebih jauh ke berat proporsional. Apa sih itu proporsional? Itu maksudnya adalah mempunyai berat badan dan tinggi badan yang seimbang. Nah, kalian bisa kurangi dari tinggi kamu dengan angka 110 ya. Itu kurang lebihnya seperti itu.
Contoh misalkan tinggi saya 172. Nah, 172 ini dikurangi 110 berarti 62. Nah, kurang lebih tidak jauh dari angka yang pengurangan itu. Kalau misalkan jauh banget, misalkan 70 ataupun kurus banget sampai 50, nah itu berarti ada kekurangan dalam berat badan. Seperti itu ya guys ya. Lanjut lagi guys. Nah, untuk dibukanya kapan guys ya? Nanti akan saya infokan kembali untuk penerimaan Polri di tahun depan. Dalam penerimaan Polri, tahapan tesnya itu ada beberapa yang harus kalian persiapkan. Yang pertama adalah tentang tes akademik, kemudian juga tes psikologi Polri, dan juga kalian harus mempersiapkan tes fisik serta mental dan juga kesehatan kalian. Yang paling utama adalah kesehatan, di mana nanti kesehatan akan ada 2 pemeriksaan dari tahap 1 dan juga tahap 2.